warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prilita Inesa Rahayu dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang media massa. Yang pertama, pengertian media massa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, media adalah alat sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk yang terletak di antara dua pihak orang, golongan, dan sebagainya, dan memiliki fungsi sebagai perantara atau penghubung. Sedangkan massa adalah jumlah yang banyak sekali atau merupakan sekumpulan orang yang banyak. Media massa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas di berbagai wilayah. Selanjutnya, fungsi media massa. Yang pertama, fungsi informasi, di mana media massa berperan penting dalam menyediakan dan menyampaikan informasi mengenai berbagai peristiwa, kejadian, dan realita yang terjadi di dalam masyarakat. Yang kedua, fungsi kesinambungan, di mana media massa berperan penting dalam mengakui, mengekspresikan, dan mendukung adanya budaya dominan dan budaya khusus. Selanjutnya, yang ketiga, fungsi korelasi, di mana media massa menafsirkan dan menjelaskan peristiwa yang terjadi berikut kemungkinan hubungan dengan hal atau peristiwa yang terkait. Yang keempat, fungsi mobilisasi, di mana media massa berperan dalam menyebarkan informasi dan mengkampanyekan berbagai hal dalam bidang ekonomi, politik, negara, agama, dan sebagainya. Yang kelima, fungsi hiburan, di mana media massa memberikan hiburan kepada audiens sebagai sarana relaksasi dan pengalihan perhatian dari ketegangan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Yang keenam, fungsi pendidikan, sebagai media yang menyebarkan beraneka ragam informasi dari berbagai daerah. Media massa juga harus sanggup melakukan fungsinya sebagai bagian. Selanjutnya, peranan media massa. Media massa mempunyai peran dalam pendidikan. Yang pertama, peran media massa di dunia pendidikan yang paling penting adalah dapat memperluas wawasan dan pengetahuan. Yang kedua, sebagai penyedia informasi bagi pelajar. Yang ketiga, media massa dapat membantu pelajar dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang keempat, dengan adanya media massa dapat mendorong pelajar untuk lebih aktif mencari ilmu pengetahuan dan informasi. Yang kelima, mempermudah dan mempercepat administrasi pendidikan. Selanjutnya, media massa mempunyai peranan dalam bidang ekonomi. Media massa menyampaikan berbagai informasi seputar perkembangan ekonomi saat ini. Secara ekonomis, media massa adalah akses untuk mempermudah transaksi suatu barang atau proses jual beli antara penyedia barang dan pembeli barang, dalam hal ini konsumen. Yang ketiga, mempercepat informasi mengenai perkembangan bursa efek maupun masalah perkembangan saham di pasar. Selanjutnya, peran media massa terhadap psikologi, agama, dan moral. Media sebagai sarana penghubung dalam menyampaikan berbagai informasi dan pembahasan mengenai moral dan etika serta hal-hal yang bersifat religi kepada orang lain. Selanjutnya, karakteristik media massa. Karakteristik media massa yang pertama yaitu komunikasi yang dilakukan media massa bersifat satu arah, di mana media massa sebagai pengirim pesan pada halayak atau audiens tanpa menerima umpan balik atau feedback. Yang kedua, informasi yang disampaikan bersifat meluas dan serempak, di mana informasi yang menjangkau banyak orang sekaligus dalam satu waktu. Yang ketiga, media massa merupakan suatu yang terikat dengan lembaga, di mana ada banyak orang yang mengelola dan menjalankan proses menyampaikan informasi. Yang keempat, informasi yang disampaikan media massa bersifat cenderung terbuka, di mana informasi tersebut dapat diterima oleh siapa saja selama orang tersebut mengakses media massa yang bersangkutan, maka tidak ada hambatan baginya untuk menerima informasi yang diberikan. Selanjutnya, media massa menggunakan peralatan teknis
dalam prosesnya dan cenderung bersifat mekanis seperti televisi, radio, surat, dan sebagainya. Selanjutnya jenis media massa. Jenis media massa secara garis besar terbagi menjadi jenis berdasarkan waktu dan jenis berdasarkan bentuk. Berikut adalah jenis media massa berdasarkan waktunya. Yang pertama, media massa tradisional. Yang kedua, media massa modern. Dan yang selanjutnya, media massa berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 3. Media massa cetak atau print media, media massa elektronik, dan media cyber. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.